Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, dengan nomor induk mahasiswa 12130500068. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum positif dari bab 4 buku karangan Bu Nengyani Nurhayani SH.MH. Dalam sistem hukum Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari Tab MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Tata urutan perundang-undangan. Bentuk-bentuk peraturan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia atau supremasi law harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat memuat perlengkapan negara. Pancasila sebagai kaidah dasar atau ground rule tercantum di dalamnya. Bentuk UUD 1945 berupa konstitusi tertulis. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk UUD 1945 adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal bersifat penetapan atau basically. Ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang atau disingkat UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk undang-undang atau UU adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk rancangan undang-undang yang datang dari Presiden atau pemerintah, pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk rancangan undang-undang yang datang dari DPR. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Perpu ditandatangani oleh Presiden setelah diundangkan. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang. Tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang, pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah disingkat PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang. Bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan pemerintah ditangani oleh Presiden. Lanjut, landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk peraturan pemerintah atau PP adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima ada keputusan presiden. Keputusan presiden atau yang biasa kita kenal sebagai Kepres adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan untuk Kepres adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut peraturan sebelumnya, UU, PP, Kepres, dan lain-lain. Peraturan ini dikeluarkan oleh perangkat eksekutif yaitu menteri dalam bentuk instruksi menteri dan peraturan menteri. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan diatur menurut peraturan yang ada, jenis dan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan UU 12/2011, peraturan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kurung UU 15 Tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, habis itu peraturan pemerintah, lanjut ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 dari penjelasannya menyatakan sebagai berikut. Peraturan undang-undang di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan tersebut tidak boleh tumpang tindih antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi, dan kebijakan-kebijakan tersebut harus berurut dari mulai Perpu, Kepres. Lanjut, yang paling bawah ada peraturan daerah atau kabupaten atau kota. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2021 menyatakan sebagai berikut. Jenis peraturan perundang-undangan di atas termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau MK, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa dikenal dengan DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Yang terakhir ada Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 menyatakan peraturan undang-undang tersebut di atas perintah atas keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diatur berdasarkan kewenangan. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 menyatakan bahwa dari hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi yang berkaitan dengan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, perda provinsi atau perda kabupaten kota. Ulasan lain mengenai topik peraturan perundang-undangan juga dapat
ditemukan dalam artikel-artikel berikut. Yang pertama, apakah materi muatan Perpu sama dengan undang-undang? Perpu adalah peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan namun apakah menteri muatannya sama dengan undang-undang? Menurut saya materi muatan antara Perpu dan undang-undang itu sama. Tapi yang dikeluarkan itu beda. Undang-undang dikeluarkan oleh DPR dan Perpu dikeluarkan oleh Presiden. Yang kedua ada apakah TAP MPR dipersamakan dengan Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang? Adanya kejelasan kedudukan TAP MPR yang kini tertuang dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tidak serta berada di posisi TAP MPR dapat dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. Kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan menteri setelah berlakunya Undang-Undang 12 tahun 2011 tetap menyatakan keberadaannya. Namun bagaimana dengan kekuatan mengikatnya? Selanjutnya ada, bisakah PP dibentuk tanpa perintah undang-undang? Apabila suatu masalah di dalam suatu undang-undang memerlukan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuan tidak menyebutkan acara tegas untuk diatur dengan PP, maka PP dapat menambahnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut tentang undang-undang. Yang kelima ada status peraturan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa tetap merupakan peraturan perundang-undangan yang menyatakan keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dari ketentuan itu jelas bahwa Indonesia menganut pula ajaran Carlson mengenai hierarki peraturan perundang-undangan bagi Indonesia. Makna negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum atau prestat, tidak berdasarkan kekuasaan atau majstat belaka. Jadi kekuasaan merupakan unsur yang juga penting sehingga tetaplah ada gium. Hukum tanpa kekuasaan adalah cita-cita dan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Dengan demikian, maka kekuasaan yang dimaksud sebagai puncak piramida tata urutan peraturan perundangan adalah kekuasaan yang adil, yang tidak sewenang-wenang. Selanjutnya ada teori Stufenbau atau teori Hans Kelsen. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar atau Grundnorm. Menurut Kelsen, norma hukum yang paling dasar atau Grundnorm bentuknya tidak konkret atau abstrak. Contoh norma hukum paling dasar abstrak yaitu ada pada negara kita sendiri adalah Pancasila. Bunyi teori Stufenbau atau teori Hans Kelsen menyatakan sebagai berikut, bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan system of norms yang berbentuk seperti tangga-tangga atau piramida. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah atau norma, dan di puncak piramida terdapat kaidah yang disebut undang-undang dasar. Di bawah undang-undang dasar terdapat kaidah yang disebut peraturan. Di bawah peraturan ada kaidah terletak pada kaidah yang di atasnya. Menurut Hans Kelsen, istilah norm diartikan sebagai imperatif postscript, yaitu suatu peraturan hukum yang harus dituntut dan yang dilindungi oleh saksi. Ia membedakan general norma, abstrak norma yang dibentuk oleh badan legislatif dan individual norms atau constraint norman yang dibentuk oleh badan-badan legislatif. Yang ketiga ada general norms, yaitu kaidah yang berlaku umum seperti kaidah dasar, undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan. Yang keempat ada individual norms atau kaidah-kaidah yang berlaku khusus mengikat seseorang tertentu yang diketahui identitasnya. Ini berupa ketetapan-ketetapan atau basic kingen
keputusan-keputusan hakim atau vonis atau penetapan hakim. Selanjutnya ada Steupen teori. Steupen teori merupakan pola umum hukum positif suatu negara, karena itu pada ahli Syakon maupun Eropa kontinen menganggap sebagai suatu penemuan yang jenius. Proyeksi Steupen teori ke dalam hukum positif Indonesia. Yang pertama ada Pancasila dengan kelima aslinya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam TAP MPR nomor 11/MPR/1978. Dalam ST berkedudukan pada puncak piramid sebagai kaidah dasar. Di tangga kedua terdapat kaidah Undang-Undang Dasar 1945, misalnya pasal 3 ayat 3 yang mengatur tentang bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang nomor 3 ada di bawah undang-undang terdapat kaidah undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 yang mengatur tentang pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada yang nomor 4 di bawah tanah sebagai pelaksanaan UPA Nomor 5 1960. Selanjutnya di bawah peraturan terdapat kaidah ketetapan, misalnya sertifikat tanah yang melaksanakan PP nomor 10 1961 yang telah diubah dengan PP nomor 24 tahun 1997. PP tersebut di atas. Ini adalah contoh dari teori Steupen teori yang Hans Kelsen. Teori ini adalah yang dimaksud dengan teori tangga. Yang di atas ada kaidah dasar yaitu Pancasila. Selanjut di tangga kedua ada Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 PS 33 ayat 3. Selanjutnya ada Undang-Undang UPA nomor 5 1946 PS 19 ayat 1 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya yang nomor 4 ada peraturan-peraturan dan nomor 5 ada ketetapan. Selanjutnya ada buku referensi. Buku referensi yang saya gunakan adalah yang pertama buku karya dosen saya sendiri, yaitu Bu Nengyani Nurhayani SHMA tentang pengantar hukum Indonesia yang diterbitkan oleh Multikreasindo di Bandung tahun 2016. Buku kedua adalah buku dari Dr. Rahman Samsudin, pengantar hukum Indonesia juga, yang diterbitkan oleh Kencana di Jakarta tahun 2019. Selanjutnya ada buku Handri Raharjo tentang sistem hukum Indonesia yang diterbitkan oleh Justisia di Yogyakarta tahun 2016. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.